Cahaya bulan menari di atas danau beku, di dasar gua terpencil, peti batu berukir simbol waktu akhirnya retak setelah 100 tahun membisu dari dalamnya. Kabut ungu merayap perlahan, menyibak tubuh pemuda dengan wajah tenang yang terbaring dalam diam. Yi Wuchen membuka matanya. Ia menarik napas panjang, suhu udara, aroma dunia. Semuanya terasa asing, namun bukan tubuhnya yang berbeda, dunia yang telah berubah. Reruntuhan sekte langit kuno, tempat terakhir dia berdiri sebagai murid gagal, kini tertimbun lumut dan akar. Tidak ada suara langkah senior. Tidak ada gong pembuka latihan pagi, hening. Terlalu hening. Tapi sebelum ia bisa memproses semuanya, suara tiba-tiba menembus pikirannya. Identifikasi entitas, biometrik tak dikenal, mengakses frekuensi waktu terlarang, mengaktifkan protokol sensor masa depan. Di Wuchen terpaku. Suara itu bukan suara manusia, tapi seperti gema dari mesin spiritual. Sebuah bola logam melayang turun dari langit-langit gua, menatapnya dengan lensa merah. Dengan refleks, ia menghindar. Namun saat bola itu menyentuh ujung pakaiannya, matanya langsung membelalak. Dalam sepersekian detik, ia melihat masa depan bola itu meledak. 3 detik dari sekarang. Tanpa pikir panjang, ia melompat mundur. Ledakan terjadi, menyisakan percikan spiritual biru. Apa itu tadi? Gumamnya. Tapi lebih dari itu, dia menyadari satu hal aneh. Begitu disentuh, ia bisa melihat masa depan dari benda itu. Yi Wuchen keluar dari gua. Dunia di luar tidak seperti yang ia kenal. Bangunan sekte telah berubah menjadi menara kristal. Orang-orang memakai jubah bercahaya, membawa artefak seperti komputer, tapi berlapis talisman. Dunia ini mencampur teknologi dan spiritualitas, dan ia asing di tengahnya. Ia mencoba menyembunyikan dirinya, menyusuri kota yang dulu bernama Lembah Langit Suci, kini bernama Zona Komersial Juyuan. Tapi tak lama kemudian, ia bersenggolan dengan seorang anak kecil yang berlari saat tangan bocah itu menyentuhnya. Matanya lagi-lagi tersentak, ia melihat anak itu tumbuh menjadi pengemis, mati dalam salju 20 tahun ke depan. Yi Wuchen terdiam, ini bukan ilusi. Ini nyata, ia bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang kulakukan selama tidur 100 tahun itu. Malam itu, ia menginap di bawah jembatan spiritual, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia mulai mencoba menyentuh benda-benda orang-orang. Dan setiap kali, potongan masa depan muncul seperti fragmen puzzle. Namun satu hal membuatnya ngeri. Setiap masa depan yang ia lihat, jika ia mengubah tindakannya, masa depan itu ikut berubah. Masa depan ternyata bukan takdir tetap, tapi sistem hidup yang bisa diacak-acak. Di tengah eksperimennya, ia bertemu dengan seorang gadis penjual ramuan jalanan. Wajahnya tenang, matanya seperti bisa menembus waktu. Yi Wuchen pura-pura menabraknya dan menyentuh pergelangan tangannya. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak bangun, dia tidak bisa melihat masa depan seseorang. Apa kamu sedang mengujiku? Tanya gadis itu dengan senyum samar. Kalau kau bisa melihat masa depan, jangan sentuh aku sembarangan. Bisa jadi kau yang kehilangan nyawa lebih dulu. Yi Wuchen menatapnya tajam. Siapa kamu sebenarnya? Gadis itu hanya menjawab, namaku Shen Yuyao, dan kalau kau ingin bertahan hidup di dunia ini, jangan percaya siapapun, termasuk masa depan yang kau lihat. Malam kian larut. Tapi Yi Wuchen tahu satu hal, dunia ini telah berevolusi jauh melampaui logikanya, dan kemampuannya bukan sekadar anugerah, ia adalah kunci atau kutukan. Bagi dunia yang bahkan dirinya tak kenal lagi, besok ia akan mulai mencari siapa yang bisa membantunya mengungkap apa yang terjadi selama 100 tahun ini, dan siapa musuh yang menunggunya di masa depan. Pagi menyingsing di langit kota Juyuan, membelah awan-awan berisi aliran energi spiritual. Yi Wuchen berdiri di depan papan pengumuman holografik yang memproyeksikan lowongan sekte dan peringatan buronan waktu. Gambar wajahnya belum ada di sana. Tapi ia tahu, waktu yang ia miliki tak banyak. Shen Yuyao mendatanginya dengan 2 cangkir ramuan teh hitam spiritual untuk menstabilkan aliran chi kamu. Kamu kelihatan seperti orang yang sedang menahan tsunami di dalam tubuh. Yi Wuchen menatapnya curiga, kenapa kamu membantuku? Yuyao duduk santai. Karena aku butuh kamu tetap hidup. Dunia ini sedang menanti pemantik perang baru, dan kamu bisa menjadi koreksi atau kekacauan. Aku hanya ingin tahu kamu yang mana. Tak ingin terlihat lemah, Wuchen memilih diam. Ia mengikuti Yuyao menuju sebuah perpustakaan tua yang tersembunyi di bawah pasar spiritual. Tempat itu bukan sekadar perpustakaan biasa, melainkan pusat arsip memori dunia lama.
Satu-satunya tempat yang menyimpan fragmen sejarah sebelum era kebangkitan digital spiritual. Dengan menggunakan cincin batu giok sebagai kunci, Yuyao membawanya ke ruang yang terkunci oleh mantra waktu. Dinding-dinding di dalamnya terbuat dari naskah kuno bercampur kristal energi. Ketika Wu Chen menyentuh satu prasasti, dia langsung melihat kilasan masa depan. Tempat ini akan dihancurkan oleh pasukan tak dikenal. Dalam 7 hari ke depan, perpustakaan ini akan hancur. Gumamnya. Yuyao menoleh. Kamu melihat sesuatu? Wu Chen mengangguk. Pasukan berseragam hitam, dipimpin seseorang dengan mata seperti retakan waktu. Mereka akan menghancurkan tempat ini karena menyimpan arsip langka yang tak boleh diketahui siapapun. Yuyao termenung. Kalau begitu, kita harus cepat. Mereka mulai menggali arsip digital terukir. Salah satu dokumen yang menarik perhatian Wu Chen adalah daftar subjek eksperimen proyek penidur temporal. Di sana, ia menemukan namanya Yi Wu Chen, subjek pagar 07. Tapi ada 5 nama lain, semua telah bangun lebih dulu. Beberapa bahkan kini memegang kekuasaan di dunia baru ini. Salah satunya bernama Lang Xuanxi. Dia orang itu. Wu Chen teringat wajah sahabat lamanya yang dulu bersumpah akan menemaninya hingga akhir kultivasi. Tapi menghilang menjelang eksperimen. Rasa dingin menjalari tulangnya. Yuyao menarik satu gulungan data. Lang Xuanxi sekarang adalah ketua Ordo Transcendental sekte paling kuat yang punya hak akses pada seluruh jaringan waktu spiritual dunia. Dia tahu tentangku. Kalau dia bangun lebih dulu darimu, dan dia membaca daftar ini, maka ia, bahkan, mungkin dia sedang mencarimu sekarang. Tak lama kemudian, seluruh perpustakaan bergetar, sistem alam spiritual aktif, dan simbol merah menyala di udara. Pendeteksian jejak temporal abnormal di area ini. Kita harus keluar sekarang, seru Yuyao. Tapi di pintu masuk, sosok berjubah hitam sudah berdiri, matanya berkilat seperti cermin pecah. Tangannya memegang pusaka berbentuk jarum jam raksasa yang memutar waktu lokal dalam radius kecil. Suaranya datar, nyaris seperti mesin. Yi Wu Chen, pengganggu alur, atas nama Ordo Transcendental, kau akan dibekukan waktu sampai keberadaanmu dibersihkan dari realita. Wu Chen merasakan tekanan luar biasa, seolah seluruh dunia memperlambat napasnya. Ia mencoba menyentuh si pria itu untuk melihat masa depannya, tapi lagi-lagi gagal. Kemampuan melihat masa depan tidak bisa menembus ruang waktu yang dikontrol. Namun sebelum pria itu mendekat lebih jauh, Yuyao membuang sebuah bom spiritual berbentuk gulungan mantra. Ledakan cahaya menyilaukan mengganggu fokus si pemburu lari. Mereka melesat ke lorong belakang. Tapi saat Wu Chen hampir mencapai jalan keluar, waktu di sekelilingnya melambat. Langkahnya jadi berat, napasnya membeku. Dalam keputusasaan, ia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding. Melihat masa depan dirinya sendiri, ia menemukan satu kemungkinan. Ia tidak lari, tapi melawan. Kalau begitu, aku ubah masa depan itu dengan energi spiritual yang tersisa. Wu Chen membalik teknik formasi kecil dari lantai perpustakaan, mengubah aliran waktu lokal. Untuk pertama kalinya, ia mengendalikan alur masa depan dalam ruang kecil dan membekukan si pemburu selama 5 detik. Cukup waktu bagi mereka kabur. Malam itu, Yuyao menatap Wu Chen dengan pandangan berbeda. Ternyata kamu bukan hanya penonton masa depan, kamu juga bisa mulai mengendalikannya. Wu Chen menjawab lirik, kalau aku bisa mengubah takdir. Aku ingin tahu, siapa yang dulu menjebakku untuk tertidur 100 tahun. Dan ia bersumpah, dia akan menemui Lang Xuanxi, bukan sebagai sahabat lama, tapi sebagai seseorang yang telah menentukan masa depan tanpa izin. Langit kota Juryuan bergemuruh. Di layar-layar besar yang tergantung di atas menara-menara spiritual, sebuah berita darurat muncul. Anomali temporal terdeteksi di zona bawah Juryuan. Ordo Transcendental akan melakukan pemurnian waktu. Mohon warga tidak menyentuh siapapun selama 24 jam. Yi Wu Chen dan Shen Yuyao bersembunyi di sebuah apartemen terapung milik Yuyao yang disamarkan sebagai toko penyembuh luka spiritual. Di dalamnya, mantra-mantra waktu dipasang di dinding untuk memutuskan hubungan tempat itu dengan arus takdir sesaat. Ordo Transcendental akan menyisir seluruh zona. Kita tak bisa bersembunyi lama, bisik Yuyao sambil menyusun formasi anti pelacak. Yi Wu Chen duduk di sudut ruangan, tangannya gemetar. Dia memegang gulungan data dari perpustakaan tadi. Di situ tertulis satu informasi penting, lokasi subjek pagar 03 Qinlianmo. Ia membatin, kalau aku tidak bisa langsung menemui Xuanxi, aku akan mulai dari Qinlianmo. Qinlianmo dikenal sebagai CEO Sekti Yiyuan,
sekte hibrida antara teknologi dan kultivasi, yang memonopoli pasar pengembangan senjata prediktif berbasis masa depan. Ia mengendalikan ratusan ribu murid yang dilatih untuk membaca kemungkinan, menghitung takdir, dan membunuh sebelum ancaman muncul. Untuk mendekatinya, Yi Wuchen harus menyamar menjadi investor spiritual. Penyamaran yang penuh risiko, karena sektor Jiyuan memiliki alat pendeteksi perubahan takdir yang sangat sensitif. Dengan bantuan Yueao, ia mengenakan jubah penyamar berbahan Qi terbalik. Sebuah jubah langka yang bisa menyembunyikan aura spiritual dan fluktuasi waktu. Nama samaran yang ia pakai, Tuan Ning, dari lembah Qi Selatan yang sudah punah ratusan tahun lalu. Setelah melalui proses verifikasi dan sidang mental yang menegangkan, Wuchen akhirnya diterima dalam ruang rapat pribadi Qin Lianmo di puncak menara sakti Jiyuan. Ruangan itu tak seperti kantor melainkan altar perhitungan takdir. Dindingnya terbuat dari kristal waktu yang menyerap lintasan hidup siapapun yang masuk. Selamat datang, Tuan Ning, sapa Qin Lianmo, duduk di atas kursi tahta berlapis emas run, wajahnya dingin, penuh perhitungan. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, tak memiliki bola mata, hanya cahaya seperti bintang padam. Wuchen menyadari, Lianmo telah memodifikasi dirinya. Ia bisa melihat 5 detik ke depan secara konstan, tak ada gerakan yang bisa mengejutkannya. Katanya Anda tertarik berinvestasi dalam senjata takdir? Wuchen menjawab pelan, lebih tepatnya, saya tertarik mengetahui siapa yang membiayai proyek penidur temporal 100 tahun lalu. Ruangan mendadak sunyi. Qin Lianmo menatapnya tajam, lalu tersenyum. Kau datang tanpa mengenakan waktu di tubuhmu. Kau bukan investor, kau. Sisa eksperimen itu, saat itulah Wuchen mencoba menyentuh meja, berharap bisa melihat masa depan Lianmo. Tapi meja itu terbuat dari kristal pengunci takdir. Ia tak mendapatkan apapun. Lianmo berdiri. Aku tahu kau akan datang, Yi Wuchen. Dan tahukah kau? Aku mendukungmu. Apa? Wuchen nyaris tidak percaya. Aku, bukan Shuangxi. Yang ingin kau tetap hidup. Kau adalah pemusik ketiga dalam rencana kami. Kami sudah tahu kemampuanmu akan muncul, tapi tidak tahu sejauh apa pengaruhmu terhadap struktur takdir. Kini kami tahu. Wajah Wuchen menegang. Jadi, aku hanya bagian dari eksperimen lanjutan? Lianmo mendekat. Ya, tapi kami gagal memahami satu hal. Kau bisa memutar masa depan orang lain, bukan hanya melihatnya, dan itu bisa menggulingkan segala sistem. Seketika formasi penyegel waktu di ruang itu aktif. Seluruh tubuh Wuchen terkunci, seolah dunia menjadi lambat, tapi Lianmo tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia memutar layar hologram yang menunjukkan Lang Shuangxian berdiri di depan gerbang kekekalan. Kau ingin tahu siapa menjebakmu? Bukan aku, tapi diam. Lang Shuangxian mengubah formasi akhir eksperimen kita. Kau yang harusnya bangun pertama. Malah terakhir. Lianmo mendekatkan wajahnya. Dia mengkhianatimu, Wuchen, sekarang. Apa yang ingin kau lakukan pada masa depan miliknya? Tubuh Wuchen masih terkunci, tapi pikirannya terbakar. Jika semua ini benar, maka selama ini, sahabat lamanya telah mempermainkan takdirnya sendiri, dan untuk pertama kalinya, Wuchen tidak ingin hanya bertahan, ia ingin membalas. Lepaskan aku. Dan aku akan buat masa depan itu. Bertekuk lutut padaku, Lianmo tersenyum, dan segel waktu perlahan dilepaskan. Kita akan lihat siapa sebenarnya yang mengatur masa depan. Di kejauhan, bayangan besar mulai bergerak. Sekte Transendental mengumumkan perburuan terbuka terhadap anomali waktu tanpa akar, dan wajah Yi Wuchen muncul di langit. Waktunya hampir habis, tapi juga waktunya untuk melawan baru saja dimulai. Langit Jiyuan terbelah oleh cahaya perang ketika gerbang interdimensional transendental dibuka. Sekelompok penjaga waktu para penegak tertinggi Ordo Transendental turun membawa artefak jam purba yang mampu menghentikan eksistensi seseorang dari jalur sejarah di tempat lain. Yi Wuchen dan Shen Yueyao menembus jalur rahasia bawah tanah dengan bantuan Qin Lianmo. Meski mereka memiliki kepentingan berbeda, untuk saat ini mereka berada di sisi yang sama. Aku sudah memberi kalian akses ke jalur bayangan takdir, kata Lianmo. Namun jika kalian gagal melewatinya, kalian akan hilang dari sejarah, bukan mati. Tapi seperti tak pernah ada, Yueyao mendengus. Sejak kapan orang yang matanya bisa melihat masa depan 5 detik ke depan memberikan nasihat filosofis? Lianmo hanya tersenyum. Karena 5 detik ke depan sudah cukup untuk membuat kalian bertahan atau lenyap. Tanpa jawaban, Wuchen melangkah masuk ke lorong yang berkelok. Udara di sana mengandung partikel waktu.
membuat langkah terasa berat, dan pikiran mudah tersesat pada kemungkinan yang belum terjadi. Jalur ini akan membawamu ke wilayah netral, jelas Yu Yao. Tetapi sebelum itu, kita harus melewati gerbang Qiangsu, tempat penjaga masa depan berkumpul. Saat mendekati gerbang itu, mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita misterius, rambutnya menjuntai ke tanah. Matanya tertutup kain hitam, di sekeliling tubuhnya mengambang jam pasir terbalik. Namanya Ni Feilian, penjaga waktu netral yang dikenal sebagai pendengar takdir terakhir. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan suara yang bergema, seperti gema-gema masa lalu. Wu Chen, "Kamu membawa sesuatu yang tidak boleh kamu lihat." Wu Chen mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Ni Feilian menunjuk dada Wu Chen. Ternyata di dalam tubuhnya terpatri mantra penentu masa depan utama, artefak spiritual yang ditanam diam-diam selama ia tertidur. Artefak itu menyerap kemungkinan masa depan dan menyimpannya, mengubah Wu Chen menjadi arsip berjalan dari seluruh alur waktu yang belum terjadi. "Kalau kamu dibiarkan hidup terlalu lama," kata Feilian, "maka semua masa depan akan kehilangan makna, karena kamu akan tahu segalanya." Sebelum itu terjadi, Yu Yao langsung mencabut senjata, sebuah pedang lipat berlapis mantra memori. "Kami tidak datang untuk dikuliahkan. Kalau kau ingin menghentikan kami, silakan coba." Feilian tersenyum tenang. "Aku tidak akan menghentikan kalian. Aku hanya ingin memberimu pilihan. Jika kamu terus berjalan, masa depan yang kamu ubah tidak hanya milikmu, tapi juga milik orang lain. Bahkan dunia, kamu akan menjadi perusak, bukan penyelamat." Wu Chen menatapnya lekat-lekat. "Apa kau pikir dunia ini pantas dipertahankan kalau semua ditentukan oleh sekelompok orang yang bermain dengan takdir?" Feilian tak menjawab. Ia memberi jalan, dan sebelum pergi, ia membisikkan satu kalimat. "Di balik semua ini, bukan hanya Leng Xuangse yang menjadi biang. Ada entitas yang lebih tua, lebih dalam, yang menjadikanmu pier." Wu Chen tercengang. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Feilian lenyap bersama butiran jam pasirnya. Udara kembali sunyi, dan gerbang Qiangsu terbuka. Mereka melangkah masuk dan keluar di sebuah daerah terpencil di belahan dunia yang hilang dari peta resmi kota tertinggal Luofeng. Lambat waktu dikabarkan tidak berjalan lurus. Di kota itu, semuanya aneh. Orang-orang bergerak dengan ritme berbeda. Ada yang tubuhnya terus muda, ada yang menua dalam hitungan detik. Namun satu hal pasti, semua orang di sini adalah eksil takdir. Di tengah kekacauan, Wu Chen menemukan petunjuk besar, sebuah mural kuno di dinding batu. Di sana, tergambar 6 sosok penidur temporal. Satu di antaranya, dengan mata tertutup dan tangan membawa jam retak, memiliki wajah identik dengan dirinya. Yu Yao mengusap dinding, dan menemukan kata-kata kuno. Kunci penguasa masa depan, akan bangkit dari tidur 100 tahun. Dia bukan hanya saksi, tapi juga pemilik realita berikutnya. Wu Chen menelan ludah. Jadi ini bukan eksperimen biasa. Yu Yao menganggap ini adalah seleksi dewa. Namun sebelum mereka bisa menyelidiki lebih jauh, tanah bergetar. Di langit, gerbang besar terbuka dan dari dalamnya, Leng Xuangse muncul. Ia tidak datang sendirian, di belakangnya puluhan ribu penjaga takdir, para mantan murid sakti yang kini menjadi aparat masa depan, terjun dari langit. Wajah Xuangse tenang, namun tajam. "Wu Chen, akhirnya kau kesini juga. Mari kita bicarakan takdir yang kau coba ubah." Dan demikian, pertemuan antara masa lalu dan masa depan pun dimulai. Kota tertinggal Luofeng bergetar saat ribuan penjaga takdir mendarat dengan formasi sempurna, membentuk lingkaran penjagaan di sekitar Yu Chen, Shen Yuyao, dan para eksil takdir yang perlahan mundur ke balik reruntuhan kuno di langit. Leng Xuangse melayang angkuh di atas pusaran waktu yang berputar pelan di belakangnya. Jubah hitam bertatahkan bintang-bintang bergerak lembut dalam angin, dan matanya bersinar seperti dua retakan dimensi. "Sudah lama Wu Chen," ucapnya dengan suara tenang, namun menyayat. 100 tahun, dan kau masih terlihat seperti bocah idealis." Wu Chen menatapnya tajam. 100 tahun lalu, kita bersumpah tidak akan menginjak masa depan dengan tangan kotor. Tapi kau justru menjadi dewa atas takdir orang lain. Xuangse tertawa pelan. "Karena aku bangun lebih dulu, dan aku menyadari satu hal, dunia tidak membutuhkan harapan, ia membutuhkan arah, dan aku memberikannya." Yu Yao menyeringai, membisik kepada Wu Chen. Omongannya mirip pemimpin kultus. "Kita bakar dia sekarang atau nanti." Namun sebelum serangan terjadi, Xuangse mengangkat tangan. Waktu sekeliling mereka tiba-tiba membeku, kecuali Wu Chen.
Tubuh Yuyao dan semua eksil takdir tampak membatu di udara, hanya kilasan energi yang terus bergerak lambat, seperti video yang diputar dalam slow motion ekstrem. Hanya kau dan aku sekarang, kata Shuangzi. Wu Chen merasakan tekanan luar biasa di sekelilingnya. Ia tahu, Shuangzi telah membuka zona takdir pribadi, sebuah ruang dimensi mikro di mana ia bisa sepenuhnya mengendalikan waktu dan interaksi di dalamnya. Shuangzi melangkah perlahan di udara. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Wu Chen. Proyek penidur temporal bukan hanya eksperimen, tapi seleksi. Ada entitas di luar aliran waktu kita, mereka menyebut diri mereka pengarsip awam, makhluk yang hidup dari kemungkinan yang tak terjadi. Wajah Wu Chen menegang, ia pernah membaca tentang legenda itu, entitas yang melahap sejarah alternatif, menjaga agar hanya satu realita yang terjadi. Mereka memilih kita berenam sebagai kandidat penjaga masa depan, lanjut Shuangzi. Tapi kau adalah kandidat yang terlalu berbahaya, karena kemampuanmu bukan hanya melihat masa depan, tapi mengubahnya dan menyimpannya, dan karena itu, kau ingin menghapusku? Tanya Wu Chen dingin. Bukan menghapus, jawab Shuangzi. Aku ingin mengunci masa depanmu, membuatmu tetap hidup, tapi tak pernah bisa memilih apapun. Kau akan menjadi penyimpan waktu yang tak bisa bicara. Wu Chen mengepalkan tangan, aura spiritualnya mulai bergetar. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari zona takdir pribadi adalah menciptakan masa depan yang tidak bisa diprediksi. Dengan sekuat tenaga, ia mengalirkan energi ke dalam nadi-nadi spiritualnya, lalu melukai dirinya sendiri. Darahnya memercik, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Masa depan bergoyang, ia melihat percikan kemungkinan arah baru. Kejadian alternatif, luka itu memecah kestabilan zona takdir pribadi. Kalau takdir ini hanya berlaku pada orang hidup, maka aku akan menjadi kemungkinan yang selalu berubah, gumam Wu Chen. Shuangzi terkejut. Aku sengaja menciptakan variabel yang tidak bisa dihitung. Dengan peluang itu, Wu Chen menyerang. Ia tak memakai jurus atau teknik, melainkan momen. Ia memilih gerakan yang tak masuk akal, langkah-langkah yang bertentangan dengan intuisi, serangan yang bahkan ia sendiri tak tahu akan kemana, dan itu membuatnya tak bisa dibaca. Shuangzi mundur beberapa langkah, tapi zona takdir pribadi mulai runtuh. Waktu kembali mengalir. Yuyao bergerak dan langsung menebas udara ke arah Shuangzi. Namun sebelum tebasan itu mengenai, Shuangzi membuka portal dan menghilang. Suasana kembali tenang. Suara penjaga takdir pun mundur seperti tak pernah ada. Kota Luofeng kembali kesunyi. Yuyao menghampiri Wu Chen. Apa yang kau lakukan barusan? Aku hanya memilih masa depan yang tidak kau pahami sendiri. Yuyao terdiam, lalu tersenyum. Kedengaran seperti kamu akhirnya jadi gila. Aku suka itu. Wu Chen memandang reruntuhan di sekitarnya. Aku harus tahu lebih banyak tentang pengarsip awal. Kalau mereka benar-benar ada, dan kalau mereka memilih kita, maka mereka juga pasti mengawasi kita sekarang. Tiba-tiba, angin berhenti, dan di balik batu, muncul seorang anak kecil berambut putih. Ia membawa boneka jam rusak, matanya kosong, tapi auranya menembus jiwa. Aku datang karena kalian menyebut nama kami, kata anak itu pelan. Yuyao langsung bersiaga. Siapa kau? Anak itu tersenyum. Aku adalah pengarsip ke-0, dan kalian baru saja membuka kemungkinan yang seharusnya tak pernah ada. Dan saat langit kembali retak, realita di sekeliling mereka bergeser seolah waktu mulai tidak stabil di sekitarnya. Karena satu hal kini jelas, pertarungan bukan lagi antar manusia, tapi antara manusia dan penulis waktu itu sendiri. Di hadapan mereka berdiri seorang anak kecil berambut putih, memeluk boneka jam rusak yang terus berdetak terbalik. Udara di sekitarnya membeku, bukan karena suhu, tapi karena waktu itu sendiri berhenti merespons. Dialah pengarsip ke-0, bukan makhluk fana, melainkan representasi langsung dari kehendak kekal di balik sejarah. Wu Chen melangkah hati-hati. Kau bukan manusia, ya? Anak itu mengangguk pelan. Aku adalah resonansi dari kemungkinan-kemungkinan yang tak terpilih. Semua versi masa depan yang ditolak. Semua dunia yang tak pernah jadi nyata. Aku adalah wujud dari semua itu. Shen Yuyao mencengkeram senjatanya. Kalau begitu, apa maumu? Senyum pengarsip ke-0 tak berubah. Aku ingin menawarkan pilihan kepada Wu Chen. Dunia ini akan segera mengalami retakan abadi, peristiwa di mana masa depan tidak bisa lagi ditulis secara linear. Kau bisa memilih menyatu dengan kami, atau ditulis ulang. Wu Chen menatap tajam. Menjadi bagian dari kalian artinya menjadi penjaga alur realita yang bahkan bukan ciptaan manusia.
Anak itu mengangguk. Tepat, tapi sebagai gantinya, kau akan mendapatkan kekuasaan atas semua skenario. Bukan hanya melihat, tapi menentukan versi masa depan mana yang dibiarkan hidup. Tiba-tiba, langit Luofeng menjadi kelam. Dari awan hitam muncul bayangan raksasa menyerupai jam rusak berputar mundur. Suara-suara gema dari masa lalu terdengar, seperti teriakan bayi lahir yang diputar balik. Atau ratapan orang mati yang dihidupkan paksa. Guyao memekik kecing, apa itu? Retakan abadi, jawab anak itu. Dan itu hanya awan, realita di alam kalian. Mulai goyah, makin banyak orang seperti Wuchang yang bisa mengakses masa depan. Makin rapuh garis waktu ini. Di saat yang sama, Qin Lian mau muncul melalui portal sihir di belakang mereka. Ia terengah-engah. Tubuhnya terluka, sektor transendental telah dibakar oleh Xuanxing. Dia mengambil pilar waktu inti. Jika dia menanamnya ke gerbang kekekalan, ia bisa mengikat seluruh masa depan ke kehendaknya. Wu Chen menatap pengarsip ke nol. Kalau kau bisa melihat semua skenario, apa yang terjadi jika aku membiarkan Xuanxing menang? Anak itu mendongak. Dunia akan menjadi stagnan, semua orang akan hidup seperti boneka di atas skrip abadi. Tak ada lagi kemungkinan, hanya satu alur, satu suara, dan satu takdir milik Xuanze. Ia ingin menjadi Tuhan yang tidak bisa dipertanyakan. Mendengar itu, Yuyao mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus menghentikannya sekarang. Tapi pengarsip Kenol membentangkan tangan mungilnya. Tunggu, jika kau melawannya sekarang, kau akan kalah. Kekuatanmu masih belum cukup. Kau membutuhkan fraksi waktu liar sekelompok eksil waktu yang hidup di luar sistem takdir. Wu Chen bertanya, di mana mereka? Anak itu menunjuk ke timur reruntuhan. Mereka hidup di wilayah yang disebut zona eklips takdir, tempat di mana waktu hanya berjalan saat seseorang berniat mengubah sesuatu. Di sana, kau akan menemukan pemegang jam hantu, satu-satunya yang bisa menghentikan gerbang kekekalan. Tanpa ragu, Wu Chen dan Yuyao berangkat. Qin Lian mau menolak ikut, memilih bertahan dan mengamankan para eksil di Luofeng. Jika kalian gagal, aku akan mencoba melindungi sisa-sisa sejarah yang ada, katanya sambil tersenyum getir. Perjalanan menuju zona eklips takdir memakan waktu 2 hari, melalui hutan statis. Tempat tidak ada detik berdetak kecuali niat seseorang menggerakkan cerita. Di hutan itu, mereka melihat anomali menakutkan, burung yang tak pernah mengapak, hujan yang melayang beku, dan suara langkah mereka sendiri yang hanya muncul jika mereka berpikir untuk melangkah. Di tengah keheningan, muncullah seorang wanita tua berjubah kabut abu-abu di belakangnya. Sekelompok orang berpakaian acak dari berbagai era. Ada pendekar kuno, teknokrat masa depan, bahkan anak-anak dengan mata kosong. Semua terlihat hilang dari sejarah. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Lao Kuang, pemegang jam hantu. Kalian datang mencari akhir? Tanyanya. Tatapan tajamnya menembus tulang. Wu Chen mengangguk. Kami ingin menyelamatkan masa depan dari monopoli satu kehendak. Lao Kuan berjalan mendekat, lalu menyentuhkan jarinya ke dahi Wu Chen. Seketika, dia memuntahkan darah dan jatuh tersungkur. Yuyao hendak menyerang, tapi dihentikan oleh suara pelan Lao Kuan. Dia melihat seluruh masa depan kita dan menyimpannya. Bahkan aku tak mampu menanggung beban informasi itu. Wu Chen bangkit dengan tubuh gemetar. Aku tahu di mana Xuanze akan membuka gerbang. Aku tahu jalurnya dan kapan ia akan paling lemah. Lao Kuan mengangguk. Maka aku akan meminjamkan jam hantu padamu. Tapi ingat, jam ini hanya berdetak jika seseorang berani melupakan masa depannya sendiri. Yuyao menatap Wu Chen. Kau harus rela kehilangan kekuatanmu untuk menghentikannya. Wu Chen menatap jam itu, lalu berkata pelan, kalau masa depan harus dimiliki semua orang, maka aku tak perlu memilikinya sendirian. Dan di momen itu, jam hantu berdetak. 1 ketukan, 2 ketukan, dunia bergetar pelan. Sementara itu, di puncak gerbang kekekalan, Leng Xuanze telah bersiap. Pilar waktu inti ditanam, dan cahaya kekekalan membungkus langit. Tapi tak ada yang tahu bahwa seseorang kini berjalan mendekat, membawa jam yang seharusnya tak pernah berbunyi lagi. Pertarungan puncak akan segera dimulai. Langit terbelah di atas gerbang kekekalan, pusaran dimensi seperti luka besar yang terus menganga, menelan awan dan cahaya. Di sana, Leng Xuanze berdiri sendirian di atas platform melingkar. Tubuhnya dikelilingi energi perak kehitaman dari pilar waktu inti yang telah ia tanam. Dia bukan lagi manusia, bukan pula makhluk spiritual biasa. Kini ia adalah titik pusat dari satu-satunya masa depan yang ia tulis sendiri.
waktu tidak lagi liar. Bisiknya kini, ia menari di ujung jariku, namun jauh di bawah, di punggung naga temporal yang hanya muncul saat retakan realita aktif, Ye Wuchen dan Shen Yuyao bersiap. Di tangannya, jam hantu berdetak pelan, suatu keajaiban aneh, karena jam itu hanya berdetak ketika seseorang berani mengorbankan seluruh masa depannya. Yuyao bertanya dengan nada ragu, kalau kau benar-benar memakai jam itu sepenuhnya, kau mungkin akan kehilangan semua kemungkinan masa depan, bahkan tidak bisa hidup seperti orang biasa lagi. Wuchen tidak menjawab, ia hanya menatap langit, matanya kini tidak lagi dipenuhi gambar-gambar kemungkinan masa depan. Ia telah melepaskan penglihatannya demi satu hal, memulangkan waktu kepada semua orang. Naga temporal melesat menembus ruang retak, menuju langit tempat Shuangze berdiri. Tapi tentu saja, ia telah menunggu. Dengan satu gerakan tangan, Shuangze membentangkan kubah krono absolut, medan waktu solid yang menahan semua bentuk gerak dan perubahan. Ruang di dalamnya diam total, tak ada waktu, tak ada suara, tak ada aksi, tapi jam hantu berdetak, dan dentingannya menyobek kesunyian, menciptakan jalur sempit yang membelah medan itu. Wuchen dan Yuyao masuk melalui retakan kecil itu, satu-satunya jalan untuk menyentuh Shuangze dalam keabadiannya. Di dalam kubah itu, suara mereka hanya muncul jika makna kata-kata mereka cukup kuat untuk menentang stagnasi. Kau sudah gagal sebagai manusia, ujar Wuchen perlahan. Di Shuangze berbalik, tubuhnya tampak menyatu dengan waktu. Pupil matanya menyerupai lingkaran jam, dan nadi-nadinya berdenyut seperti jarum detik. Dan kau gagal memahami dunia ini, balasnya dunia tak bisa diserahkan pada kemungkinan liar, hanya dengan satu alur yang jelas, umat manusia bisa bertahan. Yuyao melompat lebih dulu, dengan pedangnya, dia menebas bayangan Shuangze, tapi setiap tebasan hanya menebas masa lalu yang telah ditentukan, bukan tubuh aslinya. Dia menyatu dengan masa depan, kita harus membuat skenario baru, teriak Wuchen. Maka ia mengangkat jam hantu, dan dengan sepenuh jiwa, ia melepaskan semua masa depan yang pernah ia lihat. Gambar-gambar kemungkinan menyembur dari tubuhnya seperti ledakan cahaya. Dirinya yang menikahi Yuyao, dirinya yang menjadi dewa waktu, dirinya yang terbunuh di usia muda, bahkan dirinya yang menyerah pada kekuasaan. Semua kemungkinan itu dikorbankan, dan dari pengorbanan itulah tercipta skenario tak terprediksi, sebuah jalur aksi yang tak pernah tercatat, bahkan dalam perhitungan pengarsip. Dengan jalur baru itu, Wuchen tiba-tiba muncul tepat di belakang Shuangze, dan menusukkan jam hantu ke jantung waktu pria itu. Shuangze menjerit. Untuk pertama kalinya, aliran waktu dalam tubuhnya mundur liar, membanjiri dirinya dengan semua masa depan alternatif yang selama ini ia hapus. Ia melihat dirinya kalah, ia melihat dirinya menang, lalu menyesal. Ia melihat dunia hancur karena pilihannya. Ia melihat dirinya menjadi seperti Wuchen. Kenapa kau memilih ketidakpastian saat kau bisa punya segalanya? Tanyanya lemah. Wuchen menjawab, karena jika aku punya segalanya, maka orang lain tak punya apa-apa. Pilar waktu intim mulai retak. Tanpa pengikat, gerbang kekekalan menjadi liar, dimensi bocor, dan suara-suara asing terdengar di sekeliling mereka. Pengarsip awal muncul, bukan sebagai entitas fisik, melainkan suara dan bayangan yang menyusup ke dalam pikiran. Kalian telah mengganggu struktur alur utama, ucap mereka. Maka kami akan menarik semua kemungkinan kembali ke dalam non. Namun sebelum mereka bisa bertindak, anak kecil berambut putih pengarsip kenol muncul dan berdiri di depan Wuchen. Kau pikir kalian bisa menghapus sesuatu yang telah memilih menjadi tidak pasti? Katanya, lalu menoleh pada Wuchen. Kau bukan milik mereka lagi, kau milik dunia yang akan menulis dirinya sendiri. Dengan satu lambaian tangan mungil, pengarsip kenol menyegel campur tangan entitas utama. Dunia mulai stabil kembali. Meski belum pulih, Shuangze, terluka dan lemah, jatuh di pelukan waktu yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak mati, namun kesadarannya terpecah ke seluruh kemungkinan yang dulu ia tolak. Sementara itu, jam hantu hancur, dan bersama itu, seluruh masa depan Wuchen lenyap dari jalur waktu. Yuyao menatapnya sedih. Kau tidak tahu lagi kemana hidupmu akan mengarah. Wuchen tersenyum lemah. Mungkin untuk pertama kalinya, aku hidup tanpa beban, dan dunia pun bergetar pelan. Kota-kota kembali bergerak, waktu mengalir bebas, masa depan kembali milik semua orang. Namun di bawah gerbang kekekalan yang runtuh, sebuah suara bergema dalam reruntuhan. Masih ada 5 pentidur lainnya, dan tak semuanya akan memilih menjadi pahlawan. Beberapa pekan
Setelah runtuhnya gerbang kekekalan, dunia perlahan kembali bernapas. Waktu kembali mengalir normal. Tanah-tanah yang dulu beku dalam stagnasi kini dihuni oleh suara tawa, jerit bayi, dan gemericik sungai yang sebelumnya membisu karena waktu tak berani bergerak. Namun, kedamaian itu hanya ilusi tipis yang menggantung. Di balik langit timur, di balik pagoda tertutup 4 musim, seorang wanita bermata 3 terbangun dari tidur panjangnya. Di sekelilingnya, waktu tidak pernah berjalan. Ia tidur dalam diam, tanpa mimpi. Selama 1 abad, ia adalah penidur kedua, Mo Xiurong. Wanita yang di masa lalu dikenal sebagai pemutus nasib, dan berbeda dengan Yi Wuchen. Xiurong tidak butuh alasan untuk mengubah dunia. Sementara itu, di kota runtuh Luofan, Wuchen memandangi langit dari atap reruntuhan menara sekte. Ia terlihat biasa, seperti manusia pada umumnya. Namun, di dalam dirinya kini, hanya ada kekosongan masa depan. Ia tidak bisa melihat kemungkinan apapun, setiap langkah yang ia ambil. Bahkan ia sendiri tak tahu akan kemana membawanya. Xian Yuyao datang membawa kabar buruk. Mo Xiurong telah bangun, dan dia membunuh seluruh penjaga waktu di pagoda 4 musim dalam waktu kurang dari 3 napas. Wuchen mengernyit. Apakah dia juga bisa melihat masa depan? Yuyao menggeleng. Lebih dari itu, Xiurong adalah orang pertama yang menolak semua masa depan yang mungkin. Bahkan sejak sebelum ia tidur, ia bukan penentu masa depan, dia penyabut eksistensi. Wuchen termenung, apa motifnya bangkit sekarang? Lalu dari balik kabut, muncullah Qin Lianmo, dengan tubuh penuh luka dan mantel lusuh. Aku tahu kenapa, ucapnya pelan. Xiurong ingin membangkitkan protokol Shenji, alat kuno yang dikubur di bawah benua selatan. Alat itu bukan hanya bisa menghapus masa depan, tapi menghapus gagasan tentang masa depan itu sendiri dari pikiran semua makhluk hidup. Wuchen berdiri, tatapannya tajam. Itu akan menghentikan peradaban sepenuhnya. Lianmo mengangguk. Tak ada lagi penemuan, tak ada harapan, tak ada ambisi. Semuanya hanya hidup dalam sekarang, abadi, tapi kosong. Di tempat lain, Mo Xiurong berdiri di atas menara logam, dikelilingi oleh murid-murid yang ia bangkitkan dari fragmen waktu mati makhluk yang tidak memiliki kenangan masa lalu dan tidak punya masa depan. Hanya diprogram untuk mengabdi pada kehendaknya. Ia memandangi benua dari atas. Manusia terus membuat rencana, tapi rencana adalah benih keserakahan. Aku akan mencabut akarnya. Ia melambaikan tangannya. Pata langit muncul, menunjukkan lokasi protokol Shenji. Saat jam kuno berdetak terbalik, untuk keempat kalinya, semua akan berhenti merencanakan kembali ke Luofan. Yuyao berdiskusi dengan Wuchen. Kita harus menghentikannya, tapi sekarang. Kau tidak bisa melihat masa depan. Aku tidak perlu melihatnya, jawab Wuchen. Aku akan menjalaninya dengan setiap langkah nyata, dengan kemungkinan yang tidak terikat takdir. Di saat yang sama, mereka memanggil pengarsip Kenon, yang kini bersemayam di menara ingatan. Jika dia mengaktifkan protokol Shenji, tanya Wuchen. Apa yang akan terjadi pada jalur waktu? Anak itu menjawab dengan suara pelan. Semua jalan akan hilang, bukan hanya waktu, tapi makna hidup, cinta, dendam, perjuangan, impian, semuanya tak akan punya konteks. Kau akan hidup. Tapi tak tahu kenapa, Wuchen mengangguk. Kita akan berangkat ke benua selatan malam ini. Namun, sebelum mereka bisa pergi, seseorang yang tak asing datang membawa pesan. Ni Xian, saudara kembar Wuchen yang selama ini diyakini telah mati 100 tahun lalu saat eksperimen tidur pertama. Namun sosok di hadapan mereka bukan lagi saudara yang Wuchen kenal. Mata Yi Xian berkilau seperti lensa, dan suaranya datar. Ia telah terinfeksi oleh skema awal. Serpihan kesadaran kuno dari arsitek waktu pertama yang kini mulai aktif di tubuh penidur di Wuchen. Ucapnya, kau telah mengganggu struktur utama 2 kali, kau tidak akan diizinkan mengganggu yang ketiga. Yuyao bersiap bertarung. Tapi Wuchen mengangkat tangan. Pau saudaraku, kenapa kau membiarkan mereka memakai tubuhnya? Yi Xian menjawab, karena hanya tubuhku yang cukup kuat menahan serpihan mereka. Aku adalah jembatan antara zaman ini dan kehendak waktu pertama. Wuchen menatapnya dalam. Kau bukan jembatan, kau penjara yang mereka bangun untuk menggantikan kehendak manusia. Tanpa banyak bicara, Ni Xian mengaktifkan zona hening, medan di mana percakapan tidak mungkin terjadi kecuali melalui pikiran langsung. Tapi sebelum serangan dimulai, pengarsip Kenong menyelip ke tengah mereka dan menghentikan waktu hanya di radius tubuh Wuchen dan Yuyao. Pergilah, aku akan menunda dia. Tapi ingat, kalian bukan melawan satu wanita,
kalian melawan konsekuensi dari seluruh umat manusia yang ingin hidup tanpa arah. Dengan bantuan teleportasi waktu, Wu Chen dan Yu Yao pun menghilang, menuju benua selatan. Dan di ujung dunia, Mo Xiaorong meletakkan tangannya di atas papan aktivasi Shenji dan berkata, "Selamat tinggal pada harapan." 4 dinding jam pun bergema, dan dunia mulai melupakan masa depannya sendiri. Dunia perlahan berubah, bukan karena kehancuran, tapi karena kehilangan orientasi di seluruh penjuru benua. Manusia bangun tanpa rencana, para seniman berhenti melukis, para petani lupa menanam, bahkan anak-anak tak lagi bertanya tentang nanti jadi apa. Saat protokol Shenji aktif dengan dinding keempatnya, masa depan mulai terhapus dari kesadaran kolektif. Namun, di balik perbukitan terlarang di benua selatan, 2 sosok muncul dari robekan waktu. Wu Chen dan Shen Yuyao mendarat di tengah hutan berbunga yang tak pernah berubah warna, tak mengenal musim. Tempat itu dikenal sebagai tanah lupa, titik nol dari aktivasi Shenji. Yuyao langsung terhuyung. "Wu Chen, aku lupa kenapa kita di sini." Wajah Wu Chen menegang. Ia menggenggam lengan Yuyao dan menyalurkan sebagian ingatan yang ia simpan dalam manik kenangan. Satu-satunya artefak yang masih menyimpan jejak masa depan. Aku simpan semua alasan kita dalam ini, tapi waktunya terbatas. Setelah ini, manik akan hancur. Yuyao menarik napas panjang saat ingatannya kembali sepotong demi sepotong. Mereka melangkah ke pusat tanah lupa, tempat protokol Shenji tersembunyi di dalam labirin tanpa tujuan, arsitektur suci yang berubah arah berdasarkan keraguan jiwa pengunjungnya. Sementara itu, di langit perak, Mo Xiaorong duduk dalam tahta melayang. Dikelilingi penjaga waktu yang tak memiliki wajah, hanya pancaran kehendak. Di tangannya, kristal nadir, alat untuk menghapus jenis emosi tertentu dari dunia. Kita mulai dengan ambisi, gumamnya, lalu cinta, dan akhirnya, ingatan akan harapan. Namun saat ia hendak menyalakan tahap berikutnya, peringatan dari tubuhnya sendiri muncul, sebuah pengingat biologis yang seharusnya mustahil. Bekas luka lama dari masa lalu yang ia lupakan mulai berdenyut. Bekas luka yang ia dapat dari seseorang bernama Wu Chen. Kenapa namanya muncul kembali? Bisiknya, "Aku sudah menghapus kemungkinan itu." Di tanah lupa, Wu Chen dan Yuyao berhasil melewati 2 dari 3 lapis labirin. Dengan bantuan pantulan masa lalu semacam bayangan diri mereka sendiri dari kemungkinan yang tak pernah terjadi, hasil resonansi manik kenangan. Pada lapisan ketiga, mereka dihadapkan pada versi mereka sendiri yang telah menyerang. Wu Chen yang menjadi penguasa masa depan, menindas semua manusia untuk ketertiban, dan Yuyao yang menikah dengan pengarsik untuk membekukan sejarah dan menjaga kedamaian palsu. Versi gelap ini berkata, "Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan kehilangan semua kemungkinan bahagia. Kalian hanya akan mendapat dunia yang kosong dan tak menghargai pengorbanan kalian." Wu Chen menjawab, "Kalau dunia hanya menghargai masa depan yang nyaman, maka ia tak layak disebut hidup." Ia meraih tangan Yuyao, dan bersama-sama mereka menembus pantulan gelap itu, menyebabkan retakan pada dasar labirin tanpa tujuan. Sementara itu, di dalam istana kristal Xiaoron, Ye Xian muncul. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya diselimuti oleh skema awal. Ia berkata pada Xiaorong, "Wu Chen sudah masuk ke pusat. Jika dia berhasil menjangkau jantung Shenji, maka seluruh proses akan berbalik." Xiaorong tersenyum dingin, "Aku sudah menunggu dia sampai di sana. Karena hanya dengan kehadiran penidur pertama di ruang itu, aku bisa mengaktifkan bagian terakhir." Kembali ke Wu Chen dan Yuyao, mereka akhirnya tiba di ruang suci, jantung Shenji. Mesin yang tak berbentuk mesin, melainkan pohon perak dengan buah-buah kristal kenangan. Satu-satunya tempat di dunia ini yang masih memiliki rekaman semua masa depan umat manusia. Namun, mereka tidak sendiri. Mo Xiaorong telah ada di sana, berdiri tenang di bawah pohon. "Selamat datang," katanya, "kalian datang tepat waktu untuk menyaksikan akhir dari semua sebab akibat." Wu Chen melangkah maju. "Apa kau ingin semua orang hidup seperti boneka?" Xiaorong menatapnya. Matanya berkaca 3, masing-masing menampilkan kemungkinan, ketidakpastian, dan kekosongan. "Aku ingin manusia hidup tanpa penderitaan karena rencana-rencana yang gagal. Aku ingin dunia yang hening, di mana air tidak perlu mencari muara, dan manusia tidak perlu mengejar cahaya, karena dalam diam, semuanya utuh." Yuyao berkata, "Tapi utuh tanpa makna bukan utuh. Itu hanya beku, tanpa peringatan." Xiaorong melepaskan gelombang penghapus kenangan dari kristal nadir. Segala yang menyentuhnya akan lupa alasan mereka ada.
Tapi Yuyao melindungi Wu Chen dengan tubuhnya sendiri, dan sebagian dari ingatannya mulai hilang. Wu Chen menjerit, memeluknya, dan menggabungkan ingatan mereka ke dalam manik terakhir, menyebabkan ledakan resonansi di ruang itu. Buah-buah kristal kenangan dari pohon itu meledak satu persatu, dan serpihan masa depan bertebaran. Untuk pertama kalinya, jantung Shenji tidak tahu harus mengikuti siapa, dan dalam kekacauan itu, protokol Shenji mengunci diri. Sebuah suara bergema dari pohon. Sumber utama masa depan tidak dapat dikunci. Kehendak manusia tak bisa dihapus sepenuhnya. Xiurong terdorong mundur. Tubuhnya mulai retak karena mencoba menahan sesuatu yang tak bisa dimusnahkan, harapan liar manusia. Wu Chen menghampirinya, mengulurkan tangan, kau bisa memilih jalan lain, namun Xiurong menatap langit, terlambat. Aku sudah menulis diriku sendiri, sebagai akhir. Tubuhnya pecah menjadi partikel waktu, menyebar ke seluruh dimensi. Tapi sebelum lenyap, dia menyisakan satu kalimat, masih ada 4 penidur lagi, dan tidak semuanya akan setuju dengan caramu. Langit benua selatan mulai berubah, warna kembali, harapan kembali. Tapi malam itu, Wu Chen tahu, perjuangan belum berakhir, dan di kedalaman dimensi terlarang, seorang penidur ketiga mulai membuka matanya dengan tangan terikat rantai berlapis realita. Di kedalaman dimensi terlarang, cahaya lembut menembus kabut kelabu. Penidur ketiga perlahan membuka matanya, menembus kedalaman mimpi yang terperangkap dalam waktu. Namanya adalah Zi Xianwei, pria dengan tato naga berkelok di lengan kanannya, dan aura misterius yang membalut setiap gerak-geriknya. Ia terbangun dengan tangan terikat oleh rantai berlapis realita, rantai yang memisahkan kekuatan dia dengan dunia luar. Namun, di dalam dirinya tersimpan kekuatan untuk mengacak-acak alur masa depan dengan cara yang lebih liar dan destruktif dari Mu Xiurong. Sementara itu, di benua selatan, Yi Wuqian dan Shen Yueo kembali dari reruntuhan jantung Shenji, membawa serpihan harapan yang berhasil diselamatkan. Tapi mereka tahu, ancaman masih jauh dari selesai. 4 penidur lain, kata Wuqian, mereka bukan hanya penjaga waktu, mereka juga ancaman. Yueo mengangguk, masing-masing bangkit dengan cara berbeda, dan tidak semua akan berjuang untuk menyelamatkan masa depan, seperti kita. Di sisi lain, pengarsip ke-6 yang selama ini setia menemani mereka mulai menunjukkan perubahan, wajahnya yang polos kini memancarkan ketegangan. Saya merasakan ketidakseimbangan yang semakin parah, ujarnya, seolah-olah rantai realita mulai pecah dari dalam. Ketika Wu Chen dan Yueo berdiskusi tentang strategi menghadapi para penidur lain, tiba-tiba langit benua selatan bergetar hebat. Gelombang energi datang dari arah utara, sebuah tanda bahwa Zi Xianwei telah berhasil melepaskan dirinya dari rantai pengikat di dunia luar. Resi muncul dengan senyum sinis, aku bebas, dan dunia ini akan segera merasakan kekacauan yang tak pernah mereka bayangkan. Dengan kemampuan uniknya, Zi dapat memasuki masa depan alternatif dan mengacaukan jalur waktu secara acak. Ia dapat membuat masa depan yang paling indah menjadi neraka, dan masa depan paling suram menjadi surga. Wu Chen tahu, menghadapi Zi bukan hanya soal melawan kekuatan fisik, tapi juga melawan keputusasaan yang disebarkan lewat masa depan yang kacau. Di saat yang sama, Xiurong yang telah menyebar partikel waktu, masih meninggalkan jejak mistis di dunia, menyebabkan fenomena aneh. Orang-orang mengalami kilasan masa depan yang berbeda-beda, hingga kewarasan mereka mulai tergerus. Yueo berkata, kita perlu menemukan Zi sebelum dia menyebar terlalu jauh, karena sekali rantai waktu pecah, sulit untuk diperbaiki. Di tengah kekacauan itu, Wu Chen mendapatkan visi aneh, sosok seorang wanita berjubah hitam, dengan mata penuh rahasia, berdiri di atas jurang waktu. Ia belum mengenalnya, tapi merasakan ancaman yang jauh lebih besar daripada Zi maupun Xiurong. Wu Chen bertanya pada pengarsip ke-0, siapa dia? Pengarsip hanya menjawab dengan suara serak, itu adalah penidur keempat, dia entitas yang bahkan waktu takut dengannya. Ketegangan semakin membesar, karena kini bukan hanya tentang menyelamatkan masa depan, tapi juga tentang menghindari kehancuran total dari dimensi waktu itu sendiri. Episode ini ditutup dengan pemandangan Zi yang mengacak-acak peta kemungkinan masa depan, menciptakan ledakan-ledakan waktu yang menghancurkan realitas sebagian wilayah benua selatan. Sementara Wu Chen dan Yueo mempersiapkan diri untuk pertarungan besar yang semakin dekat. Benua selatan berguncang hebat oleh efek ledakan waktu yang dibuat Zi Xianwei. Sebuah badai realitas muncul, mengubah kota-kota menjadi bayangan samar masa depan yang tak tentu. Warga panik, namun yang paling terpukul adalah Yi Wuqian dan Shen Yueo. Wu Chen menyadari
Ini bukan sekadar pertempuran fisik, Zi bisa mengubah jalur waktu secara spontan, membuat strategi konvensional tak berguna. Di tengah kekacauan, muncul seorang pria berpakaian serba putih. Wajahnya teduh, tapi penuh wibawa. Namanya Lan Shengyu, seorang penjaga rahasia kuno yang menguasai teknik langkah abadi, kemampuan melintasi waktu dengan presisi tanpa memengaruhi jalur utama. Shengyu menawarkan bantuan kepada Wu Chen dan Yu Yao. Ia mengaku telah lama mengamati pergerakan pendidur dan percaya bahwa untuk menyelamatkan masa depan, mereka perlu menyatukan kekuatan. Namun, Yu Yao curiga, apa kau benar-benar netral? Atau kau juga punya agenda lain? Shengyu tersenyum tipis. Aku bukan pendidur, tapi aku juga bukan sekadar manusia biasa. Aku penjaga keseimbangan antara kekuatan waktu dan kehendak manusia. Sementara itu, Zi terus mengacaukan peta kemungkinan masa depan, menyebabkan wilayah yang dulu subur berubah menjadi gurun berapi. Namun, sesekali, kilasan masa depan yang indah muncul sekejap. Menimbulkan pertanyaan, apakah kekacauan ini benar-benar tanpa arah? Di sisi lain, pengarsip Kenong mulai menunjukkan tanda-tanda krisis eksistensi. Ia tampak bingung dan mulai lupa akan fungsi dan asal-usulnya sendiri. Wu Chen dan Yu Yao menyadari bahwa mereka harus segera menemukan solusi. Karena kehilangan pengarsip berarti hilangnya jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dalam pertemuan rahasia, Wu Chen, Yu Yao, dan Shengyu merencanakan langkah berikutnya. Mereka harus memasuki dimensi paralel, dunia alternatif, di mana semua kemungkinan masa depan hidup berdampingan. Di sana, mereka berharap bisa mencari kelemahan Zi. Namun, masuk ke dimensi paralel berarti memasuki risiko tinggi. Dimensi itu penuh jebakan waktu dan ilusi yang bisa membuat mereka hilang selamanya. Di akhir episode, saat mereka bersiap melakukan perjalanan berbahaya, sebuah suara misterius menggema di kepala Wu Chen. Jangan percaya pada siapapun yang berkata bisa mengendalikan waktu. Bahkan kau sendiri bukanlah pengecualian. Lalu bayangan wanita berjubah hitam dari visi sebelumnya muncul. Tersenyum sinis. Wu Chen, Yu Yao, dan Lan Shengyu berdiri di gerbang dimensi paralel, sebuah dunia di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan berbaur jadi satu. Langitnya berkilau seperti kristal pecah, sementara lanskapnya terus berubah mengikuti pikiran dan emosi pengunjungnya saat mereka melangkah masuk. Waktu dan ruang mulai melengkung. Suara-suara dari kemungkinan masa depan berbisik di telinga mereka, membingungkan dan menggoda sekaligus. Di sana, mereka bertemu dengan versi alternatif dari diri mereka sendiri. Beberapa versi adalah pahlawan, beberapa adalah pengkhianat, dan beberapa bahkan sudah mati sebelum mencapai tujuan. Lan Shengyu mengingatkan, dimensi ini bisa membuat kalian terjebak dalam ilusi yang paling dalam. Jangan sampai kehilangan jati diri. Wu Chen merasakan denyut masa depan yang kacau. Mereka harus mencari kunci probabilitas, sebuah artefak yang memungkinkan kontrol atas kemungkinan masa depan. Yang diyakini menjadi satu-satunya senjata melawan kekacauan yang diciptakan Zi. Saat mereka bergerak melewati reruntuhan memori, tiba-tiba muncul bayangan wanita berjubah hitam, sosok yang selama ini menghantui visi Wu Chen. Namanya adalah Mu Lingxin, penidur keempat yang dikabarkan menjadi entitas yang bahkan waktu sendiri takut. Lingxin menatap mereka dengan dingin. Kalian terlalu percaya pada harapan yang rapuh. Aku di sini bukan untuk menyelamatkan masa depan, tapi untuk memusnahkan ilusi yang disebut kehendak bebas. Dia berhadapan dengannya. Jika kau menghancurkan kehendak bebas, apa yang tersisa dari kita? Mu Lingxin tersenyum penuh sinis. Hanya kehampaan, ketenangan abadi. Pertarungan dimulai. Lingxin mengendalikan bayangan dan ilusi, memanipulasi pikiran dan persepsi mereka. Wu Chen dan tim harus berjuang keras untuk membedakan kenyataan dan ilusi agar tidak terperangkap selamanya dalam keputusasaan. Lan Shengyu mengorbankan sebagian kekuatannya untuk membuka jalan menuju ruang inti dimensi paralel, tempat kunci probabilitas disimpan dengan keberanian. Wu Chen meraih kunci tersebut yang bersinar dengan energi tak terhingga. Namun, saat ia mengambilnya, suara Mu Lingxin bergema, kau baru saja mengikat nasibmu pada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang kau tahu. Mereka keluar dari dimensi paralel dengan kunci probabilitas, tetapi bayangan gelap Lingxin masih mengikuti mereka. Tanda bahwa ancaman belum berakhir. Sementara itu, Zi Shenwei merasakan kekuatan kunci itu terambil, dan senyumannya berubah menjadi tawa penuh kegilaan. Permainan baru saja dimulai. Episode ini berakhir dengan Wu Chen memandang kunci probabilitas, menyadari bahwa
Masa depan bukan hanya soal melihat, tetapi juga memilih. Wu Chen, Yu Yao, dan Lan Shengyu kembali ke dunia nyata dengan kunci probabilitas di tangan. Namun, ketiganya sadar bahwa kekuatan ini bukan hanya alat untuk mengendalikan masa depan, tapi juga jebakan yang bisa memusnahkan kehendak bebas manusia jika disalahgunakan di tengah perbincangan serius. Pengarsip Kenol yang semakin rapuh, tiba-tiba pingsan. Sebuah alarm terdengar dari menara waktu. Pusat koordinasi perjalanan dimensi dan waktu, menandakan gangguan besar di jaringan realitas. Wu Chen menerima pesan mendesak dari sekutu misterius. Penidur kelima telah bangkit, tapi berbeda dari yang lain. Namanya adalah Jin Moqing. Seorang pria muda yang mampu menyerap masa depan yang dilihatnya dan mengubahnya menjadi kekuatan fisik luar biasa. Jin Moqing datang dengan niat yang ambigu. Dia menawarkan perjanjian kepada Wu Chen dan tim, bekerja sama untuk menghentikan kekacauan atau menghadapi kehancuran dunia yang lebih cepat. Namun, Wu Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jin tampak terlalu berambisius, bahkan untuk seorang penidur. Ketika pertemuan berlangsung, tiba-tiba Jin menyerang dengan kekuatan dahsyat, menyerap potensi masa depan di sekeliling mereka. Kekacauan waktu semakin merajalela, dan gedung menara waktu mulai runtuh. Yu Yao berjuang melindungi pengarsip Kenol. Sementara Wu Chen menghadapi Jin dalam duel masa depan dan kenyataan. Di tengah pertarungan, Jin mengungkapkan rahasia. Dia bukan hanya penidur kelima, tapi juga hasil eksperimen masa lalu manusia yang terperangkap antara waktu dan ruang, dilengkapi dengan kemampuan yang membuatnya seperti dewa, tapi kehilangan kendali atas kemanusiaan yang dicari. Dengan keberanian, mengingatkan Jin bahwa masa depan bukanlah milik siapapun, dan kehendak bebas harus dijaga. Pertarungan klimaks terjadi saat Wu Chen menggunakan kunci probabilitas untuk menahan serangan Jin, mengubah arus waktu di sekeliling mereka, menciptakan medan yang membatasi kekuatan Jin. Jin akhirnya tersadar akan kehancuran yang dia sebabkan dan memutuskan untuk mundur, tetapi bukan tanpa ancaman. Ini belum berakhir. Aku akan kembali, membawa bencana yang bahkan kalian tak bisa bayangkan. Menara waktu yang rusak mulai diperbaiki oleh para penjaga waktu, sementara Wu Chen dan Yu Yao mempersiapkan langkah berikutnya, menghadapi penidur keenam dan terakhir. Namun, sebuah pesan rahasia tiba dari dimensi lain, sebuah peringatan akan kembalinya seorang penidur lama yang dianggap hilang selamanya. Episode ini ditutup dengan bayangan samar seorang pria tua mengenakan jubah waktu. Matanya penuh kebijaksanaan dan luka masa lalu. Waktu terasa berdetak lebih cepat setelah ledakan kekuatan Jin Moqing. Wu Chen dan Yu Yao memusatkan perhatian pada pesan rahasia yang baru diterima, sebuah peringatan tentang kembalinya penidur lama bernama Feng Xuanlu, sosok misterius yang selama ini dianggap hilang di balik kabut sejarah. Feng Xuanlu dikenal sebagai penidur pertama, pencipta rantai waktu dan pengatur keseimbangan masa lalu. Kini bangkit kembali dengan tujuan yang tak diketahui. Konon, ia memiliki kemampuan untuk menghapus sejarah demi menciptakan masa depan sempurna menurut versinya sendiri. Wu Chen merasakan aura berat dari pesan itu. Sedangkan Yu Yao memandang ke cakrawala, penuh kecemasan. Mereka harus segera menemukan Feng sebelum rencana destruktifnya berjalan. Sementara itu, Feng Xuanlu muncul dalam bayang-bayang kota besar, melangkah dengan tenang, namun penuh wibawa. Dia membawa sebuah buku tua yang berisi catatan nasib umat manusia dan seluruh alur waktu. Dalam genggamannya, terdapat sebuah pena yang bisa menulis ulang sejarah. Dalam perjalanannya, Feng berhadapan dengan kelompok yang mengklaim dirinya sebagai penjaga keseimbangan waktu. Namun, mereka bukan musuh yang mudah. Pertarungan sengit pecah, penuh manipulasi waktu dan ledakan energi temporal. Feng menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan menghentikan waktu selama beberapa detik, menciptakan ilusi berlapis yang membuat lawannya kehilangan arah dan terjebak dalam loop waktu. Di saat yang sama, Wu Chen dan Yu Yao mengumpulkan sekutu lama dan baru, termasuk Lan Shengyu dan beberapa penjaga waktu yang setia, mempersiapkan konfrontasi besar melawan Feng. Wu Chen merenung, jika Feng berhasil menulis ulang sejarah, maka semua yang pernah kita perjuangkan bisa hilang, termasuk keberadaan kita sendiri. Yu Yao mengangguk. Kita harus bertindak sekarang, tidak ada ruang untuk kesalahan. Pertarungan antara penidur pertama dan para penjaga waktu akhirnya terjadi di pusat dunia menara waktu yang baru dibangun kembali. Suasana mencekam, penuh energi tak terlihat yang mengguncang setiap lapisan realitas. Feng mengangkat pena dan mulai menulis, namun tiba-tiba Wu Chen melangkah maju dan menggunakan kunci probabilitas
Untuk menghalangi kekuatan itu, kedua kekuatan besar beradu, menghasilkan gemuruh yang mengguncang langit. Dalam pergulatan itu, Yuyao berhasil menerobos pertahanan Feng dan menghancurkan buku catatan nasib, memutus sebagian besar kendali Feng atas masa lalu. Feng terpojok, tapi matanya masih menyala penuh tekad, ini belum berakhir. Aku akan kembali untuk memperbaiki semuanya dengan caraku. Episode ini ditutup dengan Wu Chen dan Yuyao berdiri di tengah reruntuhan, menyadari bahwa perang untuk masa depan belum selesai. Ancaman terakhir dari penidur keenam masih menunggu di balik bayang-bayang. Setelah pertempuran sengit melawan Feng Xuanlu, suasana dunia masih bergetar oleh gema kekuatan waktu yang tercabik-cabik. Wu Chen dan Yuyao berdiri di tengah reruntuhan menara waktu, menyadari bahwa meskipun buku catatan nasib hancur, konsekuensi dari kerusakan waktu masih terus berlanjut. Namun, saat mereka mengira badai telah mereda, muncul bayangan gelap di cakrawala penidur keenam. Sosok yang paling misterius dan paling berbahaya dari semua penidur, namanya adalah Ling Tianyi, seorang pria yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang. Memiliki kekuatan untuk menyerap dan mengendalikan pikiran jutaan jiwa sekaligus. Ling Tianyi telah mengamati dari jauh, menunggu momen yang tepat untuk bangkit dan mengambil alih kendali masa depan dengan kekuatannya yang melampaui batas manusia dan waktu. Dia muncul dengan aura dingin dan penuh dominasi, memancarkan gelombang tekanan yang membuat bumi bergetar dan langit berpendar merah. Wu Chen dan Yuyao segera bersiap menghadapi ancaman terakhir ini. Mereka tahu, pertarungan kali ini bukan hanya soal kekuatan fisik atau manipulasi waktu, tapi juga soal mental dan kehendak yang kuat. Ling Tianyi menggunakan kemampuannya untuk memasuki pikiran Wu Chen, menanamkan visi gelap tentang kehancuran, pengkhianatan, dan kekalahan. Namun, Wu Chen menahan serangan psikologis itu dengan tekad baja, berpegang pada keyakinan bahwa masa depan bisa diubah oleh kehendak bebas. Yuyao mendukung Wu Chen dengan menggunakan energi waktu yang tersisa dari kunci probabilitas, menciptakan medan pelindung yang membatasi pengaruh Ling Tianyi. Pertarungan pikiran dan kekuatan ini berlangsung dengan intensitas luar biasa. Ling Tianyi terus mengancam, tapi Wu Chen dan Yuyao berhasil membalikkan keadaan dengan menyatukan kekuatan dan kepercayaan satu sama lain. Akhirnya, dalam ledakan cahaya putih yang menyilaukan, Ling Tianyi terkalahkan. Jiwanya terperangkap dalam ruang antara waktu dan ruang, tidak bisa lagi mengganggu jalannya masa depan. Dunia perlahan kembali pulih, masa depan mulai membaik. Dan rantai waktu yang hampir pecah mulai tersambung kembali berkat perjuangan mereka. Wu Chen dan Yuyao berdiri bersama di puncak menara waktu yang baru, melihat cakrawala yang cerah dan penuh harapan. Wu Chen berkata, kita telah melalui banyak hal, dan perjalanan ini mengajarkan satu hal. Masa depan bukan hanya soal apa yang kita lihat, tapi apa yang kita pilih untuk ciptakan. Yuyao tersenyum. Selama ada kehendak dan harapan, masa depan akan selalu terbuka. Episode ini diakhiri dengan panorama dunia yang indah. Sinar matahari menembus awan, tanda bahwa walaupun waktu terus berjalan, manusia tetap memiliki kendali atas takdir mereka sendiri.